Ya, ini memang sedikit sebagai pendahuluan hot news untuk pekan ini di hari Rabu besok ya. Untuk keputusan apakah nanti BOA menaikkan tingkat suku bunga atau tidak, ditambah lagi hari Kamis jam 1 dini hari setelah Dewan Moneter Bank Sentral Inggris mengambil kebijakan dini hari jam 1 waktu Indonesia bagian Barat keputusan tentang suku bunga Amerika Serikat. Nah, ini sedikit ada jeda waktu 30 menit setelah pengumuman suku bunga, pertemuan uh, temu pers untuk menyampaikan outlook ekonomi. Kemudian hari sorenya dari Swiss juga akan ada mengumumkan tingkat suku bunga. Kemudian jam 5 sorenya target LTRO, dan hari Jumat akan ada uh, ekspektasi yang berlawanan atau berbeda dari Glenn Stephen dari Australia. Menurut hemat saya ini akan terjadi gejolakan market yang sangat luar biasa, sehingga teman-teman semua bagi yang sudah memiliki posisi untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk atau kemungkinan terbaik dengan penempatan trailing stop atau stop loss. Sebagai pendahuluan kita, bahwasanya outlook untuk 1 pekan ke depan dolar masih mendominasi. Mari kita awali untuk morning briefing. Kemarin dari Switzerland datanya negatif, terus mendorong mata uang Swiss melemah. Kemudian dari Kanada ada laporan pembelian surat-surat berharga yang dilakukan di negara Kanada, baik itu sifatnya pembeli dari dalam negeri, tapi laporan di tabel adalah laporan pembelian dari pihak luar negeri sebesar 5,73 billion US sorry Canadian dollar, yang menambah tingkat suplai uang di Kanada, sehingga prospektus untuk mata uang luni ini akan terus melemah terkait dengan penambahan minat publik terhadap surat berharga di Kanada. Walaupun data Amerika Serikat kemarin sempat mengalami berwarna merah, overall dari angka yang tertera di layar, angkanya masih di kisaran positif ya, di level positif. Mari satu-satu kita kupas dulu dari Australia. Data penjualan motor baru mengalami peningkatan ya, walaupun di tengah pelemahan mata uang Australia terhadap US dollar, tapi minat publik di Australia sana untuk menambah kendaraan baru terus bertambah, barangkali didorong oleh faktor kebutuhan dan uh, produk-produk teknologi baru yang menarik minat pasar, sehingga ada peningkatan yang signifikan. Barangkali teknologi terbarukan dari kendaraan bermotor di sana sudah meningkat dari generasi-generasi kendaraan berikutnya sebelumnya, sehingga ada penambahan permintaan produk kendaraan baru, tapi tidak dijelaskan produk dari impor atau memang produksi dari Australia sendiri ya. Seperti kita tahu, pabrikan motor dari Australia seperti Subaru dan lain sebagainya itu juga eh, mendominasi penjualan kendaraan bermotor di Australia. Sehingga ada pergerakan mata uang Aussie yang sedikit meningkat dari level terendahnya kemarin di angka 0,7640-an dan itu 0,750-an.
dari situasi kepercayaan publik terhadap tingkat konsumsi. Namun, apa yang dinyatakan oleh uh, Bibel dari asisten gubernur RBA bisa saja terpatahkan dari apa yang akan nanti disampaikan di hari Jumat dari Glenn Stephen yang akan pidato terkait dengan hot news tadi di hari Jumat, sehingga ada angka support yang kemungkinan masih bisa disentuh di 0,7500. Pergerakannya sempit namun perlahan menuju penurunan di angka 0,75. Teman-teman semua untuk tetap mempertahankan untuk tetap memperhitungkan level support 3 sebagai ancar-ancar penurunan dari mata uang Aussie sebelum Dan Stephen pidato di hari Jumat, dikarenakan nanti di hari Rabu dan Kamis akan banyak berita penting yang bisa mempengaruhi pergerakan mata uang Aussie ini. Kemudian dari Kanada, di mana foreign securities purchase itu adalah total saham-saham lokal dan obligasi dan sertifikat deposito yang dibeli oleh orang asing di negara Kanada. Dilaporkan meningkat sangat signifikan dari angka minus 13,54 billion Canadian dollar menuju ke 5,73 billion Canadian dollar. Peningkatan minat investasi ini menunjukkan adanya aliran modal yang masuk ke negara Kanada. Di samping itu, ada beberapa laporan yang saya baca, Pak Dwi. Masuknya arus modal dan investasi di Kanada ini terkait dengan penambahan dan pengeboran sumber minyak baru atau produksi dari shale oil juga yang ada di Kanada, sehingga diprediksi dan diekspektasi perusahaan-perusahaan perminyakan di Kanada yang selama ini tertahan kinerja earning dan labanya akan mendapat angin segar dari masuknya arus modal ini. Pelemahan mata uang Kanada terus terbaca sampai ke titik krusial resisten 1,28 jika nanti menjelang pertemuan-pertemuan penting dari MPC meeting dari Inggris dan FOMC di dini hari Rabu, Kamis dini hari maksud saya, ini bisa menyebabkan tren lanjutan yang terus membentuk pergerakan pasar uang, sehingga resisten 3 terbaca di 1,3128, masih jauh memang dari level sekarang, tapi penembusan 1,28 ini akan terus mendrive mata uang Kanada melemah, ditambah lagi dengan data foreign securities purchase yang sangat bagus. Sebelum saya lanjut, Pak Dio ada tambahan? Tidak ada Pak Budi, silakan lanjut. Untuk euro sendiri, pergerakannya dari 1 bulan terakhir ini, setelah ECB memberikan stimulus untuk keuangan di zona Uni Eropa, seperti yang kita ketahui sebelumnya, indeks saham Jerman sangat meroket jauh tinggi dikarenakan stimulus ini sangat menopang pergerakan pasar ekuitas ya, pasar modal. Sehingga dengan penambahan stimulus dari ECB, suplai uang yang bertambah di sana ini menyebabkan pelemahan mata uang euro. Yang menjadi pemikiran para analis, ada resiko-resiko dari pelemahan mata uang euro terhadap negara-negara anggota euro lainnya yang juga harus menerima konsekuensi dari pelemahan mata uang euro. Terkait itu, hanya satu
alasan logis yang bisa diterima dari pelemahan euro adalah eh, dengan mengimbangi mata uang yuan atau renminbi dan rubel untuk saingannya terhadap dolar, sehingga penurunan euro dipandang sebagai dukungan moral terhadap dolar Amerika Serikat dari currency war yang terjadi dengan situasi sekarang ini. Sehingga untuk kedepannya kita masih melihat tidak ada formasi reversal di time frame daily, walaupun ada riak kecil keadaan euro sempat ngetes 1.05, namun angka support terlihat jelas dari level Bollinger Band di 1.0335 yang bisa saja tersentuh secara tiba-tiba dan volatile. Oleh karena itu teman-teman, terkait dengan news atau berita satu pekan ini, di awal tadi saya sudah sampaikan, tetap memberikan keputusan secara realistis. Inilah yang terjadi dengan situasi pasar uang saat ini, sehingga penempatan posisi counter atau kontra trend, penempatan posisi buy euro atau buy pound sterling atau buy AUD harus tetap menjaga level support sebagai batasan stop loss. Sehingga untuk kemungkinan pembalikan arah dengan besarnya penurunan yang sudah cukup terjadi dalam setahun ini saja, kemungkinan untuk angka reversal terdekat di area 1.0621. Baik, keyakinan-keyakinan akan adanya reversal terhadap dolar Amerika Serikat dari penguatannya selama ini, sudah hampir 10 tahun saya kira penguatan dolar, dikarenakan tren besar yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya dari dasar teori Elliott Wave, history repeated itself, di mana besaran range yang pernah terjadi di euro di tahun 1990 sekarang sudah terulang, dan area psikologis adalah di 1.05 atau di 1.04. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi teman-teman yang memandang potensi reversal untuk mata uang selain dolar ini, dikarenakan Janet Yellen yang pernah menyampaikan sebuah statement untuk bersabar terhadap situasi sekarang ini, apakah itu menerima kesabaran terhadap tekanan dolar kepada mata uang lainnya, sehingga dipandang Janet Yellen akan sedikit memutuskan untuk kebijakan yang lebih longgar, ya, sehingga adanya stimulus dari ECB, kemudian pemotongan suku bunga dari Swiss National Bank, kemudian dari Australia dan lain sebagainya, ini juga akan memberikan risiko yang sistematis dari perekonomian secara global. Dipandang dari keadaan inilah barangkali nanti The Fed akan sedikit memberikan sebuah toleransi dari penguatan dolar yang sudah terjadi sampai hari ini. Untuk di pound sterling juga level gradual untuk swing high dan swing low masih terbaca di zona wilayah 1.4760 dan 1.4643. 1.4700 adalah batasan psikologis market bearish jika market melewati ataupun closing daily ataupun di sesi Eropa nanti bergerak di bawah 1.4700, continuous trend down, penurunan akan ke 1.4532 dan 1.4422. Untuk emas sendiri bertahan di wilayah 1160 sebagai angka pivot, dan support yang tersentuh kemarin di 1150 sempat tertahan
apakah ini ada sebuah optimis dari market terhadap kembalinya dicadangkan emas sebagai basis mata uang. Nah, yang jelas selama sistem clearing masih diatur oleh Swiss National Bank dan Bank Clearing Internasional serta Amerika Serikat, saya kira untuk tekanan emas terhadap penguatan dolar ini masih bisa terjadi, sehingga zona 1150 level low kemarin merupakan uji support yang akan dilewati jika sesi Eropa besok, kemudian data FOMC tentang suku bunga, market akan dilewati 1150 sebagai batasan entry point, posisi sell stop, dan di wilayah 1145. 1145 dan 1150 merupakan wilayah zona penentu market emas untuk continuous bearish. Untuk sementara ini, angka extreme point penurunan emas kita masih mengukur di angka 1133, harga low yang pernah terjadi sebelumnya. Baik, untuk dolar Amerika Serikat sendiri, 100.39 angka indeks sudah tersentuh. Apakah dolar indeks ini akan melewati angka 100? Walaupun kemarin sudah menyentuh, tapi masih keputusannya adalah bulan ini dan pekan ini dari tingkat suku bunga indeks, tingkat suku bunga The Fed yang akan diumumkan. Teman-teman semua, inilah peta kekuatan dolar yang sudah melewati area konsolidasi di 92 dan 99. Sekarang sudah mendekati wilayah 100. Walaupun angka negatif kemarin dari industrial production dari minus 0,3 ke 0,1, tapi masih dipandang angka yang positif. Kembali lagi untuk data month per month, market untuk data industrial production di bulan April nanti, jika angkanya dari 0,1 menurun menuju ke 0,2% minus, maka kemungkinan untuk dolar ini reversal. Jadi penentunya adalah di industrial production, sudah ada tanda-tanda pelemahan dari angka prediksi 0,3%, sehingga pasar perumahan dari indeks NAHB juga mengalami penurunan dikarenakan situasi deflasi. Sebenarnya saya kira penguatan dolar ini yang mendominasi seluruh pergerakan mata uang dunia. Pak Dwi, barangkali ini adalah sebuah gambaran untuk satu pekan terakhir ini saja. Kekuatan dolar ini akan terus masih mendominasi. Teman-teman semua untuk tetap berhati-hati, dimulai dari hari Rabu nanti pada saat MPC Official Bank Rate Vote, kemudian jam 1 dini hari akan terjadi volatilitas dan lonjakan harga yang cukup fantastis dikarenakan berturut-turut hingga sore harinya. Dari Swiss dan dari Euro akan memunculkan data yang terkait dengan volatilitas mata uang ini. Demikian morning briefing pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk dimengerti semua, teman-teman semua, menyampaikan situasi penguatan dolar yang bisa terus berlanjut sampai satu pekan ini. Terima kasih Pak Dwi, bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Dari materi morning briefingnya terlihat bahwa memang betul pada minggu ini hot news yang terbaca adalah Fed Fund Rate yang akan diumumkan pada hari Kamis dini hari, lebih tepatnya ya, jam 1 hingga jam 1.30 di level 0,25%. Namun begitu, kebijakan-kebijakan yang diumumkan pada saat itu diperkirakan akan terjadi gejolak, kemudian ada terjadi spekulasi-spekulasi dari beberapa analis untuk pengambilan posisi sehingga terjadi pergerakan harga. Kemudian yang terbaca di sini kesimpulannya dolar indeks telah menyentuh angka 139 yang merupakan angka resisten yang cukup tinggi semenjak tahun 2004 ya, bulan Juni 2004. Sehingga terlihat pola reversal juga berpotensi terjadi di titik resisten ini.
Kemudian yang saya simpulkan dari Australia dolar terhadap US dollar, kebijakan terhadap sisi moneter maupun dari sisi kebijakan ekonomi yang terjadi di Australia dolar terhadap US dollar membawa pengaruh terhadap penurunan dari Aussie ini ke wilayah 0.7550 yang merupakan support yang cukup kuat. Kemudian kita lihat juga bahwa resisten yang terbaca ada di 0.7644. Kemudian dari sisi oil Kanada terlihat pelemahan dari Kanada juga terlihat dipengaruhi oleh penguatan dari dolar dari secara umum, sehingga dapat kita manfaatkan terbaca dari resisten 1.2878. Kemudian dari sisi Kanada terlihat di 1.2878, kemudian di support terbaca di 1.2628. Kemudian yang terlihat di euro terhadap US dollar, pemanfaatan untuk kontra trend tadi telah disinggung. Pengambilan posisi buy limit terlihat di 1.0335 hingga ke 1.0177. Pelemahan euro yang akan terus berlanjut dapat dimanfaatkan untuk kontra trend atau mengambil posisi limit di bawah maupun follow trend dari saat level-level saat ini dengan target 1.0335. Kemudian terlihat di pound sterling juga hampir sama pergerakan untuk minggu ini masih dalam keadaan trend down, pengambilan posisi kontra trend, pengambilan limit di 1.4643 bagi yang menginginkan untuk pengambilan posisi buy di bawah, kemudian follow trend terjadi pada saat ini sehingga target 1.4643 menjadi alasan cukup kuat untuk menempatkan posisi take profit kita. Kemudian di emas, kita melihat pergerakan di emas untuk minggu ini cenderung dalam keadaan stagnan telah beberapa hari dari Senin kemarin. Kemudian juga terlihat sepertinya menunggu dari kebijakan tingkat suku bunga juga yang terjadi pada hari Kamis dini hari besok. Sehingga pivot harga hari ini terjadi di 1160, kemudian support di 1145, kemudian tertinggi di 1172. Demikianlah morning briefing, semoga seluruh informasi dapat bermanfaat bagi kita semua, kemudian juga dapat menyampaikan pesan-pesan ini terhadap investor maupun calon investor. Terima kasih, morning briefing kami sudahi, selamat pagi dan selamat